Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Para mahasiswa yang saya banggakan dan mudah-mudahan Allah muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah ilmu tauhid. Mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan sehat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas tingkatan iman dan hubungannya dengan ma'rifat. Saya kira pembahasan ini penting sekali karena dengan pembahasan ini kita tahu atau mengetahui harus di posisi mana ya tingkatan iman kita. Nah, ini tingkatan iman ya. Tingkatan iman itu ada 3. Yang pertama iman taklid. Nah, ini tingkatan yang paling bawah, kemudian di atasnya ada iman hujah, kemudian di atasnya lagi ada iman yakin. Nah, apa iman taklid itu? Iman taklid itu adalah iman yang didahului oleh pengetahuan hissiyah, ya, oleh ma'rifah hissiyah. Pengetahuan indrawi. Jadi kalau pengetahuan tentang wujud Allah, ya, tentang sifat-sifat Allah, tentang perbuatan Allah, itu baru bersifat indrawi, baru didengar misalnya dari guru ya atau dari orang tua, ya, atau kita melihat apa tulisannya, ya, mendengarkan suaranya. Nah, itu adalah iman taklid. Nah, lalu apa iman hujah? Iman hujah itu adalah iman yang didahului oleh pengetahuan, dan pengetahuannya itu sudah berupa pengetahuan akal. Jadi sudah melalui proses pemikiran akal. Nah, kalau kita mengetahui tentang wujud Allah, ya, kemudian sifat-sifat Allah, perbuatan Allah, itu sudah dipikirkan, ya. Jadi bukan hanya didengar, bukan hanya dilihat, tetapi sudah dipikirkan oleh akal. Nah, ketika pengetahuan itu dibenarkan, ya, ada tasdik di situ. Nah, imannya itu adalah iman hujah namanya. Nah, kemudian apa iman yakin? Iman yakin itu adalah iman, ya, atau keyakinan yang didahului oleh pengetahuan, dan pengetahuannya itu adalah pengetahuan rasa, ya. Jadi iman yang didahului oleh pengetahuan rasa, ma'rifah zauqiyah. Jadi pengetahuan tentang wujud Allah, tentang sifat-sifat Allah, tentang perbuatan Allah itu sudah disadari, ya, sudah dirasakan. Di dalam jiwa, di dalam hati itu ada perasaan dilihat, ya, oleh Allah, karena Allah itu ada alimun misalnya, ya, maha mengetahui, maha waspada, ya, khabirun. Nah, di situ kita betul-betul merasakan bahwa Allah itu melihat kita, ya, mengawasi kita. Nah, dan selain itu ada perasaan bahwa kita itu seakan-akan melihat Allah. Nah, itu kalau didahului oleh pengetahuan yang seperti itu,
itu imannya iman yakin. Ya kan, iman itu seperti sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, itu adalah tasdik, ya, membenarkan. Nah, yang dibenarkannya pengetahuan rasa gitu. Ya, pengetahuan rasa. Nah, ketika yang dibenarkannya itu adalah pengetahuan rasa, itu imannya iman yakin namanya. Ya, jadi ada iman taklid, ada iman hujah, di atasnya itu ada iman yakin. Nah, kita ini harus ada di tingkatan mana? Nah, kita itu minimal ada di tingkatan iman hujah. Ya. Kenapa? Karena dengan berada di tingkatan iman hujah, kita itu sudah memenuhi kewajiban pertama kita. Dan sebaliknya, kalau tidak sampai iman hujah tapi ada di tingkatan iman taklid, itu kita berdosa. Nah, maka minimal kita berada di tingkatan iman hujah. Tetapi ya sebaiknya kita terus berusaha yang meningkatkan keimanan kita itu menjadi iman yakin. Nah, bagaimana caranya? Yaitu tentu dengan pengetahuan yang hisiah itu, kemudian pengetahuan tentang Allah, ya, yang sudah melalui proses pemikiran akal dan kemudian melahirkan iman hujah, itu harus diimplementasikan gitu. Ya, harus diamalkan, dan itu dan itu diperlihatkan, dinyatakan dengan perilaku-perilaku yang diatur di dalam ilmu fikih, ya. Nah, itu kemudian ketika kita mengamalkan pengetahuan itu, insya Allah itu ada anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, itu berupa ma'rifah zaukiyah, ya, pengetahuan rasa. Jadi pengetahuan rasa itu merupakan anugerah, ya, dari Allah karena telah mengamalkan pengetahuan yang didasarkan pada pemikiran akal. Nah, itu yang sesuai, ya, dengan salah satu hadis itu yang mengatakan bahwa man amila, ya, barang siapa orang yang mengamalkan bima alima, ilmu yang sudah diketahuinya, warasahullahu, Allah itu akan mewarisi ilma ma lam ya'lam, ya, pengetahuan yang sebelumnya tidak diketahui. Nah, kemudian iman taklid itu oleh Imam Al-Ghazali disebut dengan iman awam, ya, iman awam. Awam itu kebanyakan orang. Nah, ini kenapa? Karena kebanyakan orang itu imannya iman taklid, ya, imannya itu hanya didasarkan atau didahului dengan pengetahuan yang indrawi tadi, pengetahuan tentang Allah itu, ya, baik wujud Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan Allah, itu hanya didasarkan pada pendengarannya, ya, atau penglihatannya, belum sampai atau melalui proses pemikiran akal, yaitu iman awam. Jadi kebanyakan orang imannya seperti itu. Bukan iman taklid itu iman awam, ya, imannya orang awam, atau orang awam itu imannya iman taklid. Bukan begitu. Itu hanya penamaan saja, ya. Bisa saja, ya, orang yang bukan ahli tauhid, ya, orang awam ini bukan ahli fikih, bukan ahli tasawuf gitu. Nah, itu imannya iman yakin, ya, bisa saja. Jadi ini hanya penamaan saja. Ya, begitu juga iman hujah kemudian disebut dengan iman mutakalimin. Nah, ini penamaan, ya, istilah saja. Jadi bukan berarti imannya mutakalimin, imannya ahli ilmu tauhid atau ilmu kalam itu iman hujah, bukan begitu, ya. Ulama mutakalimin, ulama yang ahli di dalam ilmu kalam atau ilmu tauhid,
itu bisa saja imannya itu adalah iman yakin. Ya, iman yakin. Jadi itu hanya penamaan saja. Kenapa disebut iman mutakalimin? Ya, iman hujah disebut dengan iman mutakalimin. Nah, karena iman hujah itu ya tadi kan iman yang didasarkan atau didahului oleh pengetahuan, dan pengetahuannya itu sudah melalui proses berpikir akal ya atau argumentasi. Nah, itu yang pandai berargumen ya, pandai berdalil itu ulama-ulama ahli dalam ilmu tauhid atau ahli di dalam ilmu kalam. Nah, sehingga ada kesesuaian itu disebutlah iman mutakalimin ya, iman mutakalimin. Kemudian iman yakin itu disebutnya iman arifin. Nah, ini juga sama istilah. Jadi bukan berarti imannya arifin di sini ya, iman arifin, iman yang ma'rifat ya, iman yang ma'rifat itu adalah imannya iman yakin. Nah, ini disebut iman arifin itu karena arifin itu orang-orang yang ma'rifat, dan biasanya ini digunakan untuk ma'rifat daukiyah gitu, ma'rifat rasa ya. Nah, itu imannya iman yakin, karena tadi kan iman yakin itu iman yang didahului ya oleh pengetahuannya itu pengetahuan rasa gitu, atau yang dibenarkannya itu berupa pengetahuan rasa, maka disebut dengan iman arifin. Jadi bukan di sini misalnya ulama ahli tasawuf gitu dipahaminya ya, dan khusus ulama ahli tasawuf itu imannya iman yakin gitu ya, atau ulama ahli tauhid atau kalam imannya iman hujah. Nah, bukan begitu. Ini hanya penamaan karena ada kesesuaian gitu. Nah, iman awam itu diumpamakan oleh Imam Al-Ghazali itu seperti orang percaya ya bahwa ada orang di dalam rumah. Nah, tetapi itu hanya baru didasarkan pada informasi dari orang lain bahwa di rumah itu ada orang. Nah, kemudian percaya gitu. Ya. Nah, kalau iman mutakalimin itu diumpamakan Imam Al-Ghazali itu, jadi orang meyakini ya atau percaya bahwa di dalam rumah itu ada orang, tetapi berdasarkan petunjuk, berdasarkan dalil. Jadi ada suara yang keluar dari rumah itu. Nah, itu karena ada suaranya berarti ada orangnya begitu. Nah, itu iman mutakalimin ya, diumpamakan seperti itu. Kemudian iman arifin diumpamakan oleh Imam Al-Ghazali itu seperti orang meyakini ya, percaya bahwa ada orang di dalam rumah itu, setelahnya secara langsung masuk rumah dan di rumah itu melihat orang itu, menyaksikan orang itu. Nah, itu pengumpamaan ya, atau perumpamaan yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali ya terhadap iman awam, iman mutakalimin, kemudian iman arifin. Kemudian tingkatan iman menurut Al-Baijuri. Nah, ini sengaja ya disampaikan ini karena takut ada yang bertanya ya, kenapa di dalam Al-Baijuri itu ya, atau di dalam Syarah Johar Tauhid, Al-Baijuri mengatakan bahwa iman itu ada 5 gitu ya. Ada iman taklid, ada iman ilmu, ada iman iyan, kemudian ada iman hak, ada iman hakikoh. Nah, kalau di sini imannya iman taklid, iman hujah, iman yakin. Nah, ini padahal sebetulnya secara substansi atau pada dasarnya itu sama ya. Hanya iman hujah itu disebut iman ilmu. Nah, ini padahal kan sama sebetulnya. Iman hujah itu kan tadi iman yang didasarkan pada pengetahuan, dan pengetahuannya itu sudah melalui proses pemikiran, dan pengetahuan yang sudah melalui proses pemikiran itu namanya ilmu gitu, sehingga disebut dengan iman ilmu. Nah, kemudian ada iman iyan. Iman iyan itu iman yang
didahului oleh perasaan dilihat oleh Allah gitu, atau muraqabah itu yang tadi disebutkan itu iman yakin. Nah, ini dibagi lagi. Jadi disebutnya kalau ada perasaan diawasi oleh Allah itu iman iyan. Nah, kemudian kalau ada perasaannya melihat Allah, jadi seakan-akan melihat Allah, itu imannya iman hak gitu. Kemudian kalau ada perasaan yang dilihat itu hanya Allah, tidak ada yang lain, atau setelah lainnya itu adalah fana, nah itu disebut dengan iman hakikoh. Nah itu jadi ini hanya perbedaan penamaan saja ya. Jadi pada prinsipnya sama itu ya, tingkatan iman itu. Nah kemudian hubungan iman dengan ma'rifatullah ya. Nah ini sebagaimana kan kita sudah mengetahui bahwa iman itu ya itu adalah tasdik ya, membenarkan. Jadi tasdik itu merupakan unsur iman atau syarat iman ya. Nah di situ. Jadi iman itu adalah membenarkan. At-tasdik bilah ya. Kemarin sudah disampaikan itu bahwa kata Abu Hasan Asy'ari itu at-tasdik bilah. Jadi membenarkan Allah. Nah di situ didahului oleh ma'rifat. Jadi yang dibenarkannya itu apa? Nah yang dibenarkan itu ma'rifat, pengetahuan. Gitu. Ya kalau tidak ada pengetahuan apa yang dibenarkan. Jadi ini jelas bahwa iman dengan ma'rifat itu memiliki hubungan ya yang sangat erat. Nah, lalu bagaimana hubungannya ya antara ma'rifat dengan iman atau antara iman dengan ma'rifat? Nah, ini terlihat di dalam perkataan Abu Mansur Al-Maturidi ya. Jadi beliau itu mengatakan ma'rifat adalah penyebab adanya tasdik. Meski tidak semua ma'rifat menyebabkan tasdik. Nah, itu. Jadi ma'rifat itu, pengetahuan itu adalah penyebab adanya tasdik, adanya membenarkan. Jadi yang dibenarkannya itu adalah pengetahuan. Ya, meski tidak semua ma'rifat menyebabkan tasdik. Ya, meski tidak semua pengetahuan itu menyebabkan tasdik, membenarkan, karena ada pengetahuan yang tidak dibenarkan gitu. Ya. Jadi ini hubungannya itu hubungan umum khusus mutlak ya. Jadi yang satu ya, istilah yang satu iman atau ma'rifat. Nah ini antara iman dan ma'rifat itu yang satu merupakan keseluruhannya, yang satunya lagi merupakan bagiannya. Di situ adalah di sini yang merupakan keseluruhan itu adalah ma'rifat. Ya, kemudian yang bagiannya itu adalah iman. Ya, jadi ada ma'rifat yang merupakan iman begitu ya, atau ma'rifat yang dibenarkan, ada ma'rifat yang tidak dibenarkan. Jadi setiap beriman itu pasti ma'rifat, tetapi tidak setiap ma'rifat itu beriman. Ya, karena kan tidak semua ma'rifat itu dibenarkan begitu. Nah, misalnya seperti yang terjadi pada pemimpin Yahudi ya, Abdullah bin Salam itu kan mengatakan bahwa dia itu ma'rifat ya, mengenal Nabi Muhammad SAW itu sebagai utusan Allah dan sebagai nabi terakhir. Bahkan menyebut itu sebagaimana mengenal anak-anakku katanya. Nah, tetapi dia tidak membenarkan, dia tidak beriman gitu. Jadi tidak setiap pengetahuan itu dibenarkan, tidak setiap ma'rifat itu diikuti dengan tasdik ya, membenarkan itu. Nah, itu yang dikatakan di dalam Al-Qur'an ya, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Jadi orang-orang yang aku berikan Alkitab ya, yaitu Injil dan Taurat, itu mereka itu mengenal Nabi Muhammad gitu. Ya,
kama ya'rifuna abna'ahum, itu seperti halnya mengenal anak-anak mereka. Wa inna fariqam minhum, dan sesungguhnya satu kelompok di antara mereka itu layak tumunal haqqo, pasti menyembunyikan kebenaran, wahum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahui kebenaran itu. Nah itu, jadi ada yang ma'rifat, mengenal, tetapi tidak diikuti dengan tasdik, ya, tidak beriman. Nah itu hubungan antara iman dengan ma'rifatullah. Jadi setiap iman itu ma'rifatullah, tetapi tidak setiap ma'rifatullah itu iman. Atau setiap ma'rifat itu setiap ma'rifat itu, ya, setiap tasdik itu, ya, ma'rifat gitu. Jadi kalau tasdik itu ada pembenaran, ada ma'rifat, ada pengetahuan yang dibenarkan, tetapi tidak setiap ma'rifat itu tasdik gitu. Jadi tidak setiap ma'rifat itu dibenarkan, ya, karena ada pengetahuan yang tidak dibenarkan. Nah itu. Jadi kata Abu Mansur Al-Maturidi, ma'rifat adalah penyebab adanya tasdik, meski tidak semua ma'rifat menyebabkan tasdik. Nah ini hubungannya bisa kita lihat, ya. Di situ ada iman taklid, ya. Ada ma'rifah hisiyah. Jadi ini tadi, ya, kan ma'rifah hisiyah. Jadi kalau pengetahuannya hisiyah, pengetahuannya indrawi, itu imannya iman taklid gitu. Nah kalau ma'rifahnya akliyah, jadi pengetahuan tentang Allahnya itu wujud Allah, ya, kemudian sifat-sifat Allah, perbuatan Allahnya itu akliyah, sudah dipikirkan oleh akal, maka imannya itu adalah iman hujah. Kemudian kalau ma'rifahnya zaukiyah, itu imannya iman yakin. Jadi ini ada hubungan, ya, sebab akibat gitu. Kalau ma'rifat hisiyah iman taklid, ma'rifah akliyah iman hujah, ma'rifat zaukiyah iman yakin. Jadi sebetulnya keimanan itu tergantung kepada pengetahuan, ya, atau iman itu tergantung kepada ma'rifat, ya, atau tasdik itu tergantung kepada ma'rifat. Nah itu mungkin hubungan, ya, antara iman dengan ma'rifatullah atau tasdik, ya, karena tasdik itu kan sebetulnya iman itu, ya, iman itu tasdik, ya, iman itu tasdik. Jadi tasdikun bil qalbi itu, ya, iman itu adalah membenarkan di dalam hati. Nah itu mudah-mudahan apa yang kita bahas, ya, pada kesempatan ini bisa dipahami. Kemudian ini mendorong kita untuk senantiasa meningkatkan keimanan kita, ya, dengan meningkatkan pengetahuan kita tentang Allah. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.